Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi amin. Wa minha lan iku tetep tina sawarihna qawadi. Ai minal qawadihi tina sawarihna qawadi, sesuatu yang bisa nyacad kana elat man'u iliyatil waspi utawi ngaman'u menta dalil iliyatil waspi kana jadi elatnya sebuah sifat ai man'u kaunihi al illata ngaman'u kana kabuktian bahwa itu waspi teh eta al illata merupakan elat wa yusamma dan dinamai itu man'u liyatil wasfi te al mutolabata kana nama mutolabah. Mutolabah yaitu nanyakeun bitashihil illati mutolabah kana kebenaran sebuah elat. Wal asohu lan utawi menurut kaul anu paling sahih iku qabuluhu diterima na itu man'u liyatil wasfi. Maksudnya yaitu qawadih anu kasabara ieu teh qawadihna teh. Kasapuluhnya ditulisan teh. Artinya cara-cara mendebat kasih mustadil yang lagi ngiaskan, si mu'tarid boleh nyerang dengan sebuah jurus qawadih yaitu yang dinamai dengan man'u iliyatil wasfi. Man'u ngaman'u minta dalil kasih mustadil bahwa sifatna mustadil itu bisa menjadi elat dengan kata-kata la nusallimu atau dengan langsung ana atlubu minkad dalil adal ala sihati iliyatika. Wahai mustadil, aku minta dalil yang dalil itu bisa menunjukkan terhadap bahwa sifatmu bisa menjadi elat sebuah hukum. Nah itu ngaranna man'u. Man'u itu menurut ilmu munadharah tolabud dalil. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Geus difotokopi can eta na. Itu fotokopi itu apa? Fotokopian munadharah tuh. Ya, kita bahas nanti. Jadi man'u itu tolabud dalil. Man'u itu ada man'u hakiki nanti diteraskan dalam ilmu munadharah, ada man'u majazi. Kalau man'u hakiki yaitu tolabud dalil, meminta dalil ala muqaddimatin, minta keterangan dalil tentang muqaddimah dalil tersebut. Pan dalil itu kan terdiri dari dua muqaddimah, yaitu muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Contoh al-alam mutagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun. Nah itu dalil karena terdiri dari dua muqaddimah, yaitu muqaddimah sugro al-alam mutagoyirun. Mana muqaddimah kubro? Wa kullu mutagoyirin hadisun. Itu namanya dalil. Nah nanti si mu'tarid minta dalil kepada muqaddimah. Silakan muqaddimah mana? Muqaddimah sugro. Seperti kia. La nusallimu annal alam mutagoyirun. Nah itu namanya si mu'tarid minta dalil ke si mustadil. Dalilnya bahwa menunjukkan al-alam mutagoyirun. La nusallimu annal alam mutagirun. Ae ana atlubu min kadalil al adal ala sihati muqaddimatika. Aku minta dalil yang menunjukkan bahwa muqaddimah anjeun yaitu al alam mutagirun itu benar. Mana dalilnya? Bahwa alam itu sok robah. Kali jelaskan oleh antum, oleh kamu. Eta buktina urang kamari maleutik ayeuna ngagedean. Tadi molor ayeuna beuntak. Berubah kan? Nah gitu. Nah itu man'u hakiki namanya. Jadi man'u itu teh tolabud dalil ala muqaddimatin min muqaddimatin dalil.
Ayam man'u majazi. Man'u majazi itu tolabu dalil ala dakwah, meminta dalil karena pendapat, karena dakwaan. Seperti kamu berkata begini, tajibun niat pil wudu'i, wajib niat dina wudu. Kamu mau tarid nggak suka, ngomong sok. La nusallimu annahu tajibun niat naun pil wudu'i. Bimakna ana atubu minka dalil adal ala sihhati dakwaka. Fa in kana indaka dalil fa ana usallimu wa illa fa'ala. Jikalau kamu punya dalil saya taslim, kalau tidak ya saya tidak taslim. Nah, itu namanya ngamanu minta dalil karena dakwaan tadi wajib niat dina wudu. Paham? Nah, nanti dina ilmu mudadoroh juga dijelaskan man'u ada dua lagi. Ada man'u ma'as sanad, aya la ma'as sanad. Aya man'u anu dikuatan. Nah, sanad itu mayukawil man'a, sesuatu anu nguatan karena man'uan. Seperti saya tidak terima bahwa dalam wudu wajib niat. Kenapa? Emang temenang gitu bahwa dina wudu itu wajib niat. Nah, itu penguat. Apa aja penguat? Seperti gini. Saya tidak terima bahwa muludan itu dibid'ahkan. Kenapa? Ada buktinya para ulama-ulama dulu juga mauludan. Nah, itu penguat sanad. Sanad itu apa namanya? Penguat terhadap man'uan. Maka man'uan itu ada yang dibarengan dengan penguat anu kata-kata lima laya juzu. Nah, seperti gitu. Ada man'u lama as-sanad atau mujarradun anis sanad, tidak dibarengi dengan penguat, cuma lanusalimu baik lanusalimu annaniyat fil wudu wajibun. Nah, itu tanpa ada sanad, tidak dikuatkan. Nah, itu mah nanti untuk pemahaman aja, sebab nanti bakal terbahas di depan. Kembali lagi kepada pembahasan bahwa qaidah yang ke-10 yaitu man'u ilyatil wasfi. Artinya ketika si mustadil membuat kias, maka boleh si mutarid kalau tidak sepaham silahkan i'tirad kiasna si mustadil. Dengan cara apa? Dengan cara ngaman'u karena sifatnya. Dengan cara ngomong kieu, mustadil sifat anjeun anu dijadikan elat, aing minta dalilna bahwa eta sifat cocok jadi elat. Kita paham? Kari ngomong baik, la nusallimu anna wasfaka illatun. Nah, saya tetaslim, artinya saya minta dalil anu nunjukkan bahwa sifat eta jadi elat. Paham gini? Wa yusamma, dan dinamai itu apa tadi? Man'u liyatil wasfi al muthalabah bitashihil illat. Nah, namanya menurut usul fikih itu muthalabah bitashihil illat. Menanyakan kasih mustadil, bener enggak ini elat tuh? Gitu, bener enggak eta elat teh? Titik, udah, kita lanjut. Wal asohu qabuluhu. Menurut kaul anu lebih soheh, yang lebih soheh, diterima itu jurus man'u ilyatil wasfi. Enggak apa-apa menurut ilmu munadharah. Silahkan kalau musim mustadil sedang mengiaskan, kita ngaman'u minta dalil terhadap ilat. Silahkan, enggak apa-apa. Diterima menurut ilmu munadharah. Silahkan terima. Jadi tidak disalahkan. Kalau diterima oleh ilmu munadharah berarti konsekuensinya si mustadil ketika diserang oleh mu'tarid dengan cara man'u ilyatil wasfi, maka jangan diam saja. Kalau diam saja berarti nanti kalah. Kalau kalah berarti kiasna amburadul, tidak bisa berikan dalil. Kalau diam saja, inkito berarti. Nanti kalau inkito dia tidak bisa menjawab, si mustadil disebutnya apa? Ibham. Mu'allilun bi ajzihi ibhamu wasailun bi ajzihi ilzamu. Kalau si mustadil tidak bisa menjawab debatan dari si mu'tarid, maka disebutnya ibham menurut ilmu munadharah. Tapi sebaliknya, kalau si mu'tarid yang tidak bisa lagi mendebat deui kasih mustadil, contoh tidak bisa mendebat karena memang geus kaharti pisan, maka ketika tidak bisa lagi mendebat, si mu'tarid disebut ilzam.
Nah ini harus dipahami dari sekarang supaya nanti ke depan hente hente regrog deui gitu. Wa illa jeung lamun henteu itu qabuluhu, jikalau seumpamanya tidak bisa diterima itu man'uiliyatil wasmi menurut ilmu munadhar, ladda'a asalna la idda'a, ladda'a yakin bisa mendatangkan opo al halu kondisi ila tamassukil mustadili terhadap megangnya si mustadil bimasya'a kepada sesuatu yang sakarapna itu si mustadil. Naon mak teh minal awsofi buktina tina pirang-pirang sifat. Kalaulah memang menurut ilmu munadharah tidak boleh menyerang dengan manuliyati wasmi, berarti lah mungkin itu si mustadil seenaknya saja bebas melenggang dengan tanpa ada beban kanggo nahan kana teh lamun kitu mah. Bimasa sakarepna nyieun sifat jikeun elat kumaha bebas maneh bae gitu. Si mustadil teh aing erek nyieun elatna anu lamun teu dimeunangkeun ku ilmu munadharah ku jalan manu wah kanggo nahan si mustadil nyieun elat teh. Nah fungsi munadharah ini itu untuk menjaga seseorang dalam mengiaskan itu harus ada kontrol. Tahu kontrol? Makanya bisi maneh aya nu ngeritik teh ulah nyewa seorang ustadz, seorang santri bisi aya nu ngeritik teh gitu. Itu dia sebagai bahan untuk mengontrol kita untuk bangkit dan maju. Orang tanpa dikritik moal maju-maju. Kanggo nahan kana teh sangeunana. Maka kritikan itu bagus. Kritik untuk membangun. Lain kritik untuk ngajungkel ke. Paham gitu? Li amnihi, nah geuning sakarepna li amnihi karena merasa amannya si mustadil alman'a terhadap man'uan teh si mutarid. Lah kajen teuing di man'u ge da cek ilmu munadharahna enggak apa-apa, enggak diterima. Ketika enggak diterima berarti kalau ada yang man'u biarkan sajalah, angin berlalu. Bebas saya. Merasa aman begitu bahaya. Enggak ada alat untuk mengontrol. Dah paham? Wakila dan menurut kaul kedua diucapkan opo la yukbalu ora bisa diterima. Itu man'u iliyah. Menurut kaul kedua jurus qawadah man'u iliyatil wasfi enggak boleh. Enggak boleh disampaikan oleh mu'tarid terhadap mustadil. Kenapa enggak boleh? Karena li'adaihi akan mengakibatkan, waduh saya ngomongnya keren ini ya. Enggak apa-apa kan? Li'adaihi karena bisa mendatangkan itu man'u iliyah akan bisa mengakibatkan ilal intisar. Intisar kan intasaro yang cek juru cek sapiana mah ngaceng lain. Ilal intisar karena acak-acakan pembahasan dalam munadharah. Kenapa kok acak-acakan? Karena biman ikul lima yuda'a iliyatuhu. Karena kusabab diman'u setiap perkara yuda'a anu diaku non iliyatuhu jadi elatna itu mah. Karena kalau dibolehkan kita mau bikin ini elat dari sifat diman'u. Erek ini seperti diman'u. Atuh irek aranggeus naik diman'u bae mah. Wah, akhirnya pembahasan erek nyaskeun teh jadi acak-acakan kalah ngabahas tentang sifat seperti tu'mu jadi elat kanabur ngabahas lah eta urang erek nyaskeun tupah kanabur dina apakah tupah itu ribawi atau tidak dikiaskeunlah tupah kanabur dengan elat tu'mu ditembak tu'mu na di man'u ku si mu'tarid tungtungna ngabahas tu'mu rame. Ieu katinggaleun rek nyaskeun tupah teh teu kabahas. Nah ini makanya menurut kaul kedua mah tidak boleh man'u iliyah itu mengakibatkan akan pembahasan tidak terfokus gitulah terhadap kias. Titik. Udah tadi bisa contohnya. Jadi man'u itu kari lanu salimu aja. Ketika kamu si mustadil contoh ngiaskeun qalal mustadil yahrumu riba fil burri
li illati tu'mi contoh kari tembak bae ku si mu'tarid contoh manut teh la nusallimu ala anna tu'ma illatun li hurmatir riba dari kitu lain bisa lain ngomong gitu saya minta dalil anu nuduhkeun bahwa tu'mu itu menjadi alat riba. Tah sekarang kita lanjut wa jawabuhu lan utawi cara menjawabnya terhadap man'u ilyatil wasfi iku bi isbatihi iku tetep kalawan menetapkan netepkeunana ae bi isbati kaunil illati ku jalan netepkeun kabuktian itu wasfu eta al illata merupakan elat dengan cara apa menetapkannya ngadalilana bimaslakin dengan salah satu maslak min masalikiha dari masalikul illat yang mana al mutaqaddimati yang sudah terdahulu sudah dibahas aya sabaraha pode mana 10 aduh masalikul illat yaitu cara-cara ingin membuat illat itu ada 10 yaitu dengan cara ijma dengan cara nas dengan cara apa lagi ima dengan cara dauron tankihul manat takhrijul manat dan lain sebagainya itu cara-cara kamu harus bisa memahami agar bisa menjadi seorang mujtahid kamu kan hukum itu tergantung alatnya bagaimana kamu mau menghukumi kalau tidak tahu alatnya. Nah cara membuat alatnya dalam Jamul Usul sudah diterangkan caranya ada 10. Jadi sekali lagi wa jawabuhu artinya ketika si mustadil diitirad ku si mu'tarid dengan cara man'uliyatil wasf bagaimana cara menjawabnya si mustadil yaitu dengan cara ngadalilan netepkeun bahwa benar ini sifat itu jadi alat dengan cara apa ya dengan cara yang 10 itu contoh dengan dibejakeun contoh tadi yang contoh tadi nih dari awal qolal mustadilu tadi apa yahrumu riba apa fil burri li illatit tu'mi diitirad ku si mutarid la nusallimu anna tu'ma illatan li hurmatir riba sok kari jawab ku urang kari jawab kumaha sabata illiyatu tu'mi bihadisi atau bito'am riban illa mislan bimislin yadan biyadin sawaan bisawain udah gitu dengan cara menetapkan tadi kan ditetapkan dengan dalil sabata sudah tetap sabatat sudah tetap illiyatu tu'mi bahwa tu'mu itu menjadi elat dengan apa tetapnya yaitu dengan hadis atau ambito'an makanan ditukar dengan pemakanan itu bisa menjadikan riba kecuali apa mislan bimislin sapantar dengan sapantar ya dan biadin kontan cung creng tangan dengan tangan kita kontan dia itu kontan sawaan bisawain kalau kita 1 kilo dia memberikan 1 kilo yes boleh makanan ditukar dengan makanan yang menjadi riba itu kalau kita biasa kilo kamu nukurkan ke saya jadi 2 kilo paham kecuali kalau beas ketan dengan beas biasa karena beda jenis ikhtilaful jinsi nggak apa-apa si aang beasna ketan si kuring beas biasa IR saya butuh beas ketan ang punya berapa punya 1 kilo ya, mau nggak tukuran asalkan diganti dengan beasnya 10 kilo mah nggak apa-apa ya boleh oke. Jadi beasna ketan 1 kilo kitanya beasnya apa beas biasa 10 kilo nggak apa-apa kan itu beda jenis kok paham jika naon bedana maneh nukurkeun motor Mio 10 jeung motor naon si Mang Cep teh ngaranna Pixen hiji itu lain wah riba sih urang mah motorna just heuleun riba da eta mah beda jenis tah memang hargana ge beda udah tahu yaitu dengan cara ngadalilan bahwa eta sifatnya jadi elat dalil atau ambitoan ini bukan udah nah itu
maslakul elat naon coba tadi atau bitoam riban illa naon coba ayo itu non elat non ngaranna elat ima elat apa ima iktironul hukmi bil wasfi hukum dibarengi dengan sifat hukum riba dibarengi ku to poho deui maneh elat ima masalah kul elat ima dah kita lanjut itu mah gampang insyaallah ya wa minhu lan ikut tetep tina sawareh man'u mutlakon mutlak hale mutlak mau maksud mutlaknya mau man'u apa sajalah mau ngaman'u kana aslu ngaman'u kana waspu yang penting man'u apa saja termasuk man'u itu man'u waspil ilat utawi ngaman'u waspil ilat awas nih beda tadi mah iliatil waspi bahwa sifat itu menjadi elat di man'u ini mah waspul elat kumaha waspil elat teh ae man'u annahu mu'tabarun piha man'u menta dalil annahu kana saestuna itu waspu teh eta mu'tabarun direken dianggap piha dina itu elat man'u waspil elat teh jadi termasuk manuan teh kita minta dalil kepada mustadil bahwa bener enggak ini sifatnya sifat ini bisa menjadi elat bener enggak wahwa lan utawi iku man wasfil ilat iku makbulun diterima oleh ilmu munadzarah oleh ahli nudzar jazman kalawan pasti maksud pasti teh ai bila khilafin tanpa ikhtilaf sepakat para ulama boleh man'u wasfil ilat berbeda dengan man'u iliatil wasfi itu mah ikhtilaf seperti mana man'u wasfil ilat seperti mana seperti gini kakaulina seperti ucapan kita semua Syafi'iyah fi ibsadis saumi dina ngabatalkeun puasa bi ghairil jima'i bukan dengan jima kita membatalkan puasa Ramadan atau puasa apa tapi dengan makan contoh bukan dengan jima batalnya seumpamanya kal ukli ghair itu seperti apa kal ukli seperti batal dengan makan min ghairi kiparotin hale henteu kudu kiparat ngomongna kieu urang teh Syafi'iyah teh dina nir kiasna teh al kiparatu utawi kiparat eta syuriat disyariatkeun itu kiparat lizajri untuk mencegah anil jima'i tina jima cirian oleh kamu kecap jima itu namanya waspul ilat nah itu jima itu waspul ilat sifat yang terdapat dalam sebuah elat karena elatnya gini elatnya itu suriat lijajri anil jima'i al mahduri pisaumi nah itu elatnya jadi elatnya panjangnya suriat lijajri anil jima'i al mahduri pisaumi nah kecap jima itu adalah disebutnya waspul ilat salah satu sifat dari elat sekali lagi ulama Syafi'iyah mengatakan begini dalam kiasnya al kafaratu mangga kifarat itu iku syuriat diselenggarakan disyariatkan kifarat itu lijadi dengan tujuan untuk mencegah anil jima kenapa Allah membuat hukum barang siapa yang batal puasa dengan jima maka harus kifarat dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu tujuannya untuk supaya jamak teh dina bulan puasa ulah jima.
Yang mana jima tersebut, ecok tersebut al-mahdzuri, anu dipikarempan itu jima, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu jima bisaumi dalam puasa. Wa kullu kiparatin syuri'at li jadzi anil jima al-mahdzur fi shaum wajabah ikhtisasuha bihi. Maka wajiblah opo ikhtisasuha narima khususna itu kifarat bihi kusabab jima. Artinya adanya kifarat batalnya puasa, orang yang membatalkan puasa yang harus kifaratnya khusus yang disebabkan oleh jima to. Kalau batalnya dengan puasa, dengan makan, dengan minum, ngorong, ngupil dan sebagainya, itu nggak harus apa? Nggak harus kifarat. Makanya khusus. Nah gitu, ikhtisasnya khusus artinya apa? Bisa kifarat gara-gara puasa itu, batalnya puasa teh khusus dengan penyebabnya jima. Dikiaskan kal haddi seperti hajjina. Fa innahu mangka sesungguhnya itu had iku syuri'at, disyariatkan, diselenggarakan hukum had li jajri untuk mencegah anil jima'i dari jima zinan halena jima nate. Wahwa lan utawi iku had iku muhtasun, dikhususkan, dihanyakan bidzalika, dikhususkan untuk zina. Had itu untuk zina. Nah, ayo kita sebutkan satu persatu mana aslu makis aleh had, yaitu hukuman zina. Mana far'u atau makis? Ayo, mana far'u? Far'u apa? Kiparat. Ya. Far'unya apa? Kifarat ya. Terus hukum. Kan ini rukun kias kan ada 4, ada aslu far'u, hukum. 3 hukum apa? Hukum wujubul ikhtisas. Artinya gini, maksud wujubul ikhtisas teh mesti bahwa adanya kifarat itu khusus kalau batalnya puasa dengan jima, bukan dengan makan. Hanya dengan jima lah bisa kifarat itu. Elat karena syuriat li jajri anil jima al mahdur bis saum. Udah kepaham tuh satu persatunya ya. Nah ini si mustadil lagi ngiaskan masalah kifarat dikiaskan karena had. Kifarat dikiaskan terhadap had dengan hukum ikhtisos. Nah, khusus kifarat itu karena ada jima, karena dengan jima kan itu. Seperti had, adanya had itu khusus karena apa? Jima kan gitu. Elatnya syuriat li jajri anil jima al mahdzur bis saum. Sekarang si mutarid tidak terima nih pendapat ini. Akhirnya mutarid mendebat dengan cara man'u waspil ilat. Tadi udah disebutkan kan waspunya apa tadi? Masih dibantah jimanya. Sok tembak jimana ku si mutarid payuqalu. Maka dikatakan oleh mutarid opo ucapan la nusallimu. Kali ngomong kieu bae. Mana tadi waspil ilatan? La nusallimu. Saya tidak taslim. Bimana ana atubu minka dalil adal ala sihati dakwah fa in kana inda kana fa in usal wa ila fala annal kafarata sesungguhnya kifarat syariat iku disyariatkeun kifarat li jajir anil jima bi khusus kalau khusus jima bal awas bal baliktah tapi anil iftori justru tujuan diadanya kifarat itu untuk mencegah anil iftori dari batalnya puasa, bukanya puasa al mahduri yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu iftor fi dina saum. Ai pisaum dina puasa bijemin dengan jima au gada tolo jima. Nah berbeda kan? Di sini si mu'tarid man'u waspi. Waspinya kan kecap tadi, oh waspul iliyah elatnya kan tadi syuriat li jajri anil jima kan elatnya di mana?
Artinya si Mutadil seolah-olah ngomong gini lalu salimu teh, "Hai Mustadil, saya minta dalil yang menjelaskan benar enggak nih tujuan Allah membuat kiparat itu supaya orang-orang dalam Ramadan itu jangan jima, dalam puasa itu jangan jima. Benar enggak?" Tapi menurut saya mah enggak. Nah, ini sanad di penguat terhadap man'uan. Kalau man'uan mah lanu salimu anakir surati jajan di jima bikusi, tok udah titik segitu. Si Mutadil ngomong lagi, akan tetapi justru menurut saya kata Mutadil, kiparat diadakan oleh Allah itu untuk lijajri, mencegah anil iftar, supaya orang itu jangan berani-berani membatalkan puasa, baik membatalkan dengan jima ataupun membatalkan dengan makan atau minum. Paham gitu? Nah ini bal anil iftar itu disebutnya sanad. Ingat kan tadi kan? Sanad penguat terhadap man'uan. Nah ini namanya man'u wasfil illah atau man'u ilyatil wasfi. Si Mu'tarid meminta dalil terhadap elatnya si Mustadil. Kan elatnya tadi suriat lijadri anil jima bi khususihi. Artinya menurut si Mustadil kan khusus batalnya puasa adanya kipar itu dengan jima. Kalau si Mu'tarid enggak lah, diumumkan aja. Contoh ini Mu'taridnya orang-orang Hanafiyah. Memang ulama dalam madhab Hanafi mah, orang kalau batal puasa, baik itu dengan jima, baik itu dengan apa? Makan minum, harus kiparat. Gitu. Paham? Makanya elatnya beda. Dah titik itu contohnya udah bisa dapat dipahami. Kita lanjut, wa jawabuhu lan utawi cara ngajawabe, cara ngajawab mana baliknya itu teh? Man wasfil ilah ya. Wa jawabu jeung ari cara ngajawab manusia eta bitabyini tibaril khususiyah, dengan cara si Mustadil menjelaskan tentang direkennya sifat khusus tadi jima tadi. Ay khususiyatil wasfi, sifat kespesifikan sifat tersebut fil ilat dalam ilat. Artinya jima tersebut bahwa khusus direken ku agama ayat nakipar teh khusus karena jima saja, bukan karena lain. Dijelaskan oleh Mustadil. Tadi jelaskan baik. Seperti kayak gimana? Ka ayyubayyana, seperti yang dijelaskan opo i'tibarul jima direkena jima fil kifarati bin arab, dengan dalil di anna syariah sesungguhnya Rasul ikurataba nartibkeun nimbulkeun itu syariah ing kifarat alaihi karena itu jima. Haitsu ajaba, sekira menjawab syari atau Rasul tadi biha ing kiparat man terhadap orang sa'ala yang bertanya itu manhu terhadap syari anjimai tentang jimana itu man kama seperti keterangan takodama yang sudah terdahulu itu sudah dijelaskan, yaitu keterangannya yaitu suatu ketika Rasulullah kedatangan seorang Arabi, orang kampung yang tidak tahu akhlak, datang ke Rasulullah sejauh-jauh di kampung ke kota Madinah. Ya Rasulullah, waqatu ahli Ramadhana, waqatu aku telah berjima ahli terhadap istriku nahara Ramadhana, di siang bolong bulan Ramadan. Kata Rasulullah apa? Atik raqabatan, kamu harus memerdekakan abid atau dengan puasa gitu kan. Nah di sini berarti kan khusus. Kenapa Rasulullah SAW ngomong supaya kiparatnya? Ya karena atas pertanyaan Arabi, karena dia itu jima. Paham nggak? Nah dalam usul fikih itu disebutnya soal khusus, jawab khusus. Nah udah diterangkan kan jilid 1.
pertanyaan khusus yaitu tentang apa tadi? Jima. Dijawabnya khusus. Rasul menjawabnya khusus, yaitu kamu harus kiparat. Kan khusus kan? Artinya kiparat itu khusus dikarenakan jima, bukan karena makan dalam Ramadan. Paham gini? Kumaha cara ngomong nak? Mana kan tadi geus diajaran cara munadharahna. Kari ngomong baik. Di sini ada nggak? Coba. Nah, kalau nggak ada kita bikin contoh. Nah itu ada halaman 25. Coba kita dari awal halaman 24. Nah kita coba dari awal halaman 24. Ayo, udah. Kita contohnya saja baca. Mana? Nah itu kiparatu eta teh tambahan kumaneh kolal mustadilu lah gitu kan. Anu panghandapna teh yang paling handap. Kan ada bahasa al-kiparatu atau al-kafaratu syuriat li jajri anil jima. Nah tambahan sebelumnya kolal mustadilu gitulah. Supaya kamu udah. Nah gini, kolal mustadil al-kafaratu syuriat li jajri anil jima. Yang namanya kiparat itu ikut syuriat. Diselenggarakannya adanya kiparat itu dijajri untuk mencegah anil jima supaya orang itu jangan jima dalam waktu berpuasa al-mahdur yang memang dikhawatirkan jima dalam puasa. Maka pawajaba itu tuh bukan wajaba ya, pawajaba gitu. Tambahan pawajabah tisosuha, maka wajiblah berarti dikhususkan nana itu kiparat bihi disebabkan karena jima. Artinya adanya hukum kiparat khusus karena jima. Ini menurut Syafi'iyah ya. Yuntiju maka menghasilkan ini kias al kafaratu teh gini natijahnya al kafaratu wajabah titasuha bil bihi. Maka al kafaratu kiparat itu iku wajib opo ikhtisosua khususna itu kafarat bi ujabima dikiaskan kal hadi seperti hukum had karena zina kan itu karena jima. Nah geus kitu kumaha ayeuna ditembak di debat ku si mustadil halaman 25 silahkan lihat. Faqala al mu'taridu maka berkata mu'tarid la nusallimu artinya nusallimu teh aing teh taslim teh ana atlubu minka dalil adal ala sihatid dakwaka fa in kana indaka dalil fa ana usalimu wa illa fala. Nah, itu manuan namanya. Pokoknya kalau dalam munadharah ada kata la nusallimu itu apa nah atau daliluka atau apa dakwaka hadhihi mamnuatun itu namanya manuan menurut ilmu munadharah. La nusallimu anna kafarata syuri'at li jajri anil jima bi khususihi bal an itul amahdur fi bi jimain aw ghairi. Nah, itu debatan. Sekarang jawabannya bawahnya. Nah, ini jawaban si mustadil teh. Ka'an qolal mustadil ada? Nah, kari ngomong baik ieu. Li anna syariah sesungguhnya Rasul rotaba geus ngayakeun geus nartibkeun geus naon nimbulkeun syari wujub kafarati wajibna kifarat ala jima. Rasul itu telah menetapkan bahwanya ayana kifarat karena hanya jima to. Mana faktanya? Dalam hadis haisu ajaba sekira menjawab syari biha terhadap ku ieu kifarat ngajawab kifarat man terhadap orang salah yang bertanya itu manhu terhadap syari anjimaihi itu bukan anjamaatin. Anjimaihi tentang jimana itu si emak kama taqaddama dalam kitab yang fil illatil ima dalam illatil ima dah titik. Nah itu cara jawabnya kayak gitu baik. Bila perlu kamu panjangkan hadisnya. Anal Arabi sa'ala ila Rasulullah waqatu ahli nahar Ramadan ya Rasulullah. Kata Rasulullah atik raqabatan. Dah gitu paham. Nah, itu contoh munadharah dan jawabannya.
Lanjut sekarang. Wa ka'annahu jeung kaya-kaya saestuna si mu'tarid bihadal i'tiradi dengan ini i'tirodan tadi man'ul wasfi itu iku yunakkihu ngabersihkeun si mu'tarid al manato ing manat itu tempat bergantungnya hukum ini bergantung saya mah tergantung terhadap kamu wahai elat. Nah manat itu tempat bergantungnya hukum. Jadi seolah-olah si mu'tarid ingin membersihkan elat. Artinya bersih benar elat ini, bersih asli. Makanya di man'u. Ketika kan si mustadil mengeluarkan elat, belum ada dalilnya kan? Supaya elat ini bersih benar ditembak si mu'tarid. Akhirnya si mustadil kan nggak jawab dengan dalil. Nah berarti bersih elat itu karena ada dalilnya. Gitu maksudnya. Paham? Paham tak? Bihadpihi dengan cara membuang itu si mu'tarid khususul waspi kahususan sifat anil itibat direken tina elat. Artinya anggapan si mu'tarid bahwa adanya kipar itu bukan hanya dengan jima kok. Dibuang khususnya, jangan dikhususkan lah, umumkan saja kata mu'tarid itu ulama Hanafiyah kan. Ya udah kipar itu dengan jima bisa, dengan aklu bisa, jangan dikhususkan. Nah gitu kan. Benar tak? Akhirnya kusi mustadil tetap dikhususkan, yaitu karena jima. Dengan dalilnya itu akhirnya bersih. Maka disebutlah seolah-olah tankihul manat. Gitu. Udah dijelaskan dululah tentang tankihul manat. Masalikul elat tankihul manat. Wal mustadillu asalnya waka'annal mustadilla, bukan wal mustadillu ya, berarti wal mustadilla. Wal mustadilla waka'annal mustadilla jeung kaya seolah kan gitu ya. Jeung kaya saya sudah si mustadil eta yuhaqiqu membuktikan si mustadil hu ing mu'tari apa? Hu ing itu manat. Si mu'tarid ingin ngabersihkan elat, si mustadil membuktikan bahwa elat ini benar. Jima itu khusus untuk kipara. Tah gitu. Bitabinihi dengan cara menjelaskan si mustadil i'tibaru khusyutul wasfi bahwa kekhususan direkena jadi khusus. Direkennya kekhususan eta naon wasfi bahwa tadi udah jelaskan bahwa jima itu khusus. Kipara itu karena jima bukan karena makan. Dah itu mah penjelasan ya. Titik. Kan tadi udah dijelaskan man'u mutlakon. Man'u itu ada apa aja? Ada man'u wasfil ilat, ada man'u apa tadi? Iliatil wasfi kan. Sekarang wa minal man'i lagi. Lan ikut tetap dari sebagian man'u nasi mustadil, minta dalil si mu'tadil ka si mustadil, man'u hukmil asli. Utawi ngaman'u minta dalil terhadap hukum asal. Mana dalilnya nih hukum ini asal ini gitu. Karing ucapan lanu salimu gitu. Wahwa lan utawi iku manu hukmul asli iku almasmu yang diterima. Maksud yang didengek teh yang diterima. Intinya maksud wahwa almasmu teh jurus manu hukmul asli itu diterima oleh kalangan ulama, diterima. Boleh. Nah, ketika diterima, nah nanti bahaya si mustadil kalau diam saja nih. Bahaya, bakal kalah dia kalau diam saja. Kecuali kalau tidak diterima menurut Ibnu Munador enggak apa-apa. Contoh manuhuk bil asbat, artinya gimana sekali lagi wa mila manuhuk bil asbat maksudnya si mu'tarid boleh ngaitirad terhadap si mustadil dengan jurus apa? Hukmil asli, yaitu minta dalil terhadap hukum asalnya. Kayak pula seperti contoh yang ngomong sopo al-Hanafiyu, Imam Hanafi. Karena ucapan gini, al-ijaratu aqdun ala manfaatin.
utawi sewa menyewa iku akdun merupakan akad ala manfaatin terhadap sebuah kegunaan kemanfaatan. Yang namanya ijarah itu sebuah akad transaksi terhadap kita mengambil manfaat. Ya aing nyewa motor ya piksen mana cep tak manfaat. Manfaatnya maksudnya saya bisa menggunakan, bukan memiliki tapi menggunakan. Dengan akad saya nyewa tadi kan. Patab dulu maka bisa batal itu ijarah bil mauti ku sebab maut. Kalau dibuatkan nikahi dikiaskan seperti nikah. Mana par'u ayo ijarah, mana aslu nikah, mana hukum batal itu ijarah dengan maut. Seperti batalna nikah bisa batal nikah ku sebab maut. Makanya itu apa namanya dalam madhab Hanafi itu jikalau suami istrinya meninggal tidak boleh memandikan. Kan itu udah ada jelaskan kan? Tidak boleh memandikan karena memang apa? Ya bukan lagi suami dia itu, bukan lagi istri, makanya haram gak boleh dilihat. Tapi kan menurut madhab Syafi'i apa? Ya nggak apa-apa, boleh nggak batal pernikahan, boleh. Buktinya boleh memandikan Sayyidina Ali tadi memandikan Siti Fatimah. Elat apa elat? Akdun ala manfaatin elatna. Karena merupakan alat manfaat. Nah, elat itu harus ada dalam paru dan aslu. Dalam paru ijarah ada elat. Ada elatnya enggak? Akad dan ala manfaat. Ya ijarah kan akad manfaat, menggunakan hak milik orang lain digunakan oleh kita, akad ala manfaat. Nikah juga akad kemanfaat. Ari kobil tuh teh mana teh ngakadan supaya orang bisa menggunakan parjinasi eti. Bukan memiliki, tapi itu bisa dijual loh. Lamun bisa dimiliki bisa dijual ke orang. Itu bukan duit jual be. Benar dah. Cuma bisa menggunakan saja hak guna pakai, bukan hak milik. Hak kan ada hak guna pakai, hak milik kan. Hak guna pakai saja. Nikah itu. Jadi kobil itu teh seorang jeung nyewa. Udah itu kiasnya ya. Kalau secara kiasnya gini, al ijarah akdun ala manfaatin wa kullu akdin ala manfaatin tabtulu bil maut. Yuntiju al ijarah tabtulu bil maut. Jadi kalau orang kalau si Jad nyewa kasih bakar motor, hek maut sim kuringna, ya udah batal sewanya, udah berhenti sewanya, tidak bisa diteruskan oleh ahli warisnya. Menurut siapa? Madhab Hanafi. Dikiaskan seperti nikah kan, kalau udah meninggal udah berarti pernikahannya sudah batal, sudah nggesan gitulah. Nah diitirad oleh Imam Syafi'i fayuqalu, maka dikatakanlah lahu terhadap Hanafi opo an nikahu la yabtul bil maut, dengan kecap an nikahu. Gini ngomongnya mu'tadidnya. An nikahu utawi nikah iku layab tulu, nggak bisa batal nikah bil mautiku sabab mau. Lain batal bahasanya lamun maut teh ae balikta, akan tetapi iantahi narima beak sudah berhenti gitu bahasana. Itu nikah bihi kusabab mau. Dikiaskan seperti apa? Seperti berhentinya sholat, lamun geus beres assalamualaikum lain berarti batal. Siap batal sholat nasi batal pergi assalamualaikum mana batal, lain batal gitu mah geus beak sholatna geus anggeus. Paham gitu? Coba lihat 25 halaman 25 itu udah ada contohnya, tinggal dibaca saja. Kan qala Hanafi al ijarah aqdu alamatin wa qulu aqdin alaman fatin yabtul bil maut yuntiju al ijarah tabtul bil maut kan nikah. Tuluy diitirad dengan cara tadi man'uhuk bil asli teh. Mana hak man'uhuk bil asli teh? Ini la nusallimu, aku minta dalil anna nikah. Tahu hukum aslinya nikah kan? Asalnya nikah, hukumnya yabtulu. Jadi minta dalil bahwa yang menunjukkan nikah itu batal bil maut itu sebab. Nah, ngaman teh minta dalil yang menerangkan bahwa
apakah benar nikah itu batal ku sabab maut? Nah itu man'u hukmil asli itu. Nah ini mah ini bal huwa yantahi bihi mah itu mah sanad penguat. Baliknya menurut saya mah huwa yantahi bihi bukan batal, akan tetapi pernikahan berhenti dengan ku sabab maut. Kama tantahi as-sholatu masalan bil farogi, seperti berhentinya sholat kusabab geus beres sholatna, geus assalamualaikum min hatina sholat. Walaisa dalika ibdolan, dan tidak opo dalika itu tantahi sholat bil farog eta ibdolan ngabatalkeun. Titik bukan begitu. Dah titik udah itu bukan. Dah paham nih man'u hukmul wasfilnya. Nah kita lanjut. Wa fi kaunihi qat'an, itu qat'an itu tadi bacanya. Nah, awas logatnya sing kahadenya bisa salah. Wa fi kaunihi jeung eta tetep dina kabuktian. Itu man'u hukmil asli eta qat'an. Awas qat'an itu bukan pasti, tapi inkito mananya. Qat'an matak inkito, matak eleh itu lil mustadili pikeun si mustadil madzahibu utawi piro-piro pendapat. Artinya ditanya musannif, ketika si mustadil diman'u oleh si mu'tarid matak inkito, henteu si mustadil teh matak disebutkeun eleh teh ketika bisa menjawab. Tidak bisa menjawab itu matak eleh teh si mustadil teh. Ketika di manu waspunya seperti la nusallimu tadi. Karena hukum asalna teh. Matak eleh teh ketika tidak menjawab. Nah, dalam masalah ini musannif menjawab wa fi kauni qat'an lil mustadil madzahibu. Ada 4 pendapat. Apakah eleh atau tidak nasi mustadil ketika tidak bisa menjawab. Cuman yang 4 itu arjahuha. Ari anu paling unggul ti itu madzahib. Dari 4 kaul itu yang paling rojih ahdan karena mengambil minat tafri'il ati dari taprean musonib yang akan datang, keterangan musonib yang akan datang, cabang-cabang permasalahan iku la teh hente qat'an. Kata musonib menurut koroji si mustadil teu langsung eleh teu matak inkito ketika di madu teh. Ya kalau dia bisa menjawab ya tematak eleh. Kenapa tematak inkito eleh? Litawakupil kiasi, karena menunggunya kias ala subuti hukmi terhadap tetapnya hukum asal. Sebab kias itu bisa benar. Ini benar enggak hukum asalnya? Makanya harus dipugukan. Apa sih mustadil teh? Menta dalil kan hukum asal, bener teh? Berarti kudu dipugukan lah hukum asalnya bener teh, kudu aya dalilan kan? Kan kemarin sudah diterangkan syarat hukum asal itu harus ada dalil. Nggak boleh kita ngiaskan sembarangan parukana asli ari asluna eueuh dalilna erek kumaha. Ngiaskeun rajaban kana muludan tah eueuh dalilna muludan teh teu meunang tah ngiaskeun. Uang rajaban yuk bidas ya. Wi meunang dikiaskeun kana muludan kok. Justru muludan teh eueuh dalilna. Tah ini mah contoh. Ngiaskeun rajaban karena muludan teu da eueuh dalilnya. Syarat ngiaskeun teh asuna kudu ada dalilnya. Makanya oleh musannif enggak apa-apa sok. Enggak apa-apa ngamanu itu enggak apa-apa supaya dipugukeun ini asal itu harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Kan ditembak ku si mustadil. Mana dalilnya hukum asal? Makanya teu langsung eleh. Maksudnya teu langsung eleh supaya munadharahnya berlanjut. Kan ketika ditembak lihat dulu si mustadil bisa ngajawab ente. Lamun teu bisa ngajawab pan dipenta dalil. Lamun teu bisa ngadalilan berarti eleh we geus kitu. Lamun bisa ngadalilan berarti berlanjut munadharahnya. Paham gitu maksudnya? La itu. Sebab sebuah kias itu menunggu ketetapan hukum asal. Ini benar enggak? Hukum asalnya ada enggak? Ya ada, harus ada dalilnya. Wasani lan utawi kao anu kadua
iku naam yes. Yes teh naon? Yes teh qat'an, yes qat'an. Ya bisa eleh si mustadil teh. Artinya apa? Ketika si mustadil diitirad make man'uh asmi oleh si mutarid, ya udah geus kekelepakan, geus malwalakaya si mustadil. Geuning kok langsung eleh. Apanil intiqal? Alasannya karena pindahna si mustadil an isbati hukmil pari tina pembahasan menetapkan hukum par'u alladhi huwa anu mana huwa hukum par'u teh eta bisodadihi dalam rangka bebeneran si mustadil. Artinya pan ari keur niaskeun teh si mustadil teh keur muguhkeun hukum par'u lain erek menetapkan hukum par'u. Ari ayeuna kalah ketika dipenta dalil hukum asluna berarti ke si mustadil pindah kalah naon ngadalilan hukum asal. Pan ya si mustadil keripuh naon erek nyiaskeun par'u can aya dalilna dikiaskeun kana naon aslu. Keripuh di dieu ye ayeuna ditembak ieuna atuh si mustadil pindah ka dieu ngadalilan hukum asal. Berarti intiqal pindah pembahasan dari par'u karena pembahasan aslu yaitu ribut kalah ngadalilan bener enggak ini hukum aslu kan gitu. Tuh, pindah ila ghairihi, maka silah ila teh kana intiqal. Pindah ila ghairihi karena selain isbati hukum pari. Yaitu apa ghairi itu? Kalah isbat hukum asli. Makanya oleh qadha ya udah matak eleh. Salisuha utawi katiluna itu madahib. Madhab pendapat yang ketiga iku qala berkata sopo al ustad Abu Ishaq al Ispirayini berkata karena ucapan yakunu qat'an lah. Kata Ustad Abu Ishaq al Ispirayini yakunu bisa ayat itu isbat hukmul bisa ayat itu man'u hukmil asli iku qat'an matak eleh lahu pikeun mustadil. Ya, cekal katilu ge kaos kado matak eleh, tapi ini mah tidak mutlak, tapi kayyid. Syarat ingkana zahiran. Jikalau ayat itu man'u hukmil aslina eta zahiron memang geus jelas kaharti. Maksud zahiron teh contoh seperti gini, ya'rifuhu aksaru fuqahai yang bisa mengetahui karena itu hukum asli sopo aksar mayoritas hukum orang. Lamun masalah hukum asalna geus lain masalah remeng-remeng deui ieu mah geus masalah masyhur para ulama geus nyarahun kitu mah hukumna teu meunang tah kitu nih. Benar teh. Jadi lamun masalah hukum asalna itu masalah anu geus masyhur di kalangan ulama geus nyaho hukumna, jikalau diitirad ku si mutarid hukum asalna ya udah ingketo tan mustadi. Bihilapi mah ku perbeda perkara layariku yang tidak mengetahui hukum asal illa kecuali sapa khawasuhu. Anu palalinterna ti itu fuqaha, maksudna orang-orang khususna anu ahli pisan lah, profesorna tina fuqaha. Lamun anu nyahona ulama-ulama tertentu maka itu tidak ingkito kata Abu Ishaq al-Ispirayini. Jikalau si mustadil diitirad ku si mutadi kuda manusia.